Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan di minggu ketiga ya. Untuk pertemuan pertama di minggu ketiga. Hari ini kita akan membahas tentang kemarin kita masih tentang limit sebenarnya minggu ini, cuma kita akan lanjutkan hampir sama dengan perkuliahan sebelumnya berkaitan dengan limit fungsi, di mana limit x menuju c untuk fx gitu ya, itu akan sama dengan L ketika kita dekati antara ruas kanan ya, jadi antara ruas kanan dan ruas kiri gitu ya. Dari ruas kanan dan dari ruas kiri, maka baru dia akan mendekati L gitu. Ini pembahasan dari minggu kemarin gitu ya. Nah, ini contoh soal ya. Ini contoh soal. Oke, lanjutkan. Ini adalah latihan soal, mungkin bisa ini bermanfaat buat kita kalau misalnya untuk membahas ya. Coba masukkan x-nya 3 ke dalam sini, dan memang ternyata dia adalah benar bahwa limit x menuju 3 untuk 2x minus 7 itu sama dengan minus 1 ya. Oke, ini pun sama kalau yang ini ya, sigmanya sebanding dengan epsilon kuadrat. Nah, kuliah hari ini kita akan menggunakan teorema-teorema limit ya dalam perhitungan berbagai limit fungsi aljabar. Kemudian juga kita menggunakan teorema-teorema tersebut untuk menghitung berbagai limit trigonometri. Oke. Nah, teorema utama dari limit pertama adalah yang pertama bahwa limit x menuju c untuk fungsi k, di mana k-nya adalah konstan, maka limit ini adalah nilai k sendiri. Limit x menuju c untuk x, limit x di mana x-nya menuju c sama dengan nilainya akan sama dengan c. Jadi ibaratnya ini masukkan langsung ke dalam x gitu. Ya, kita akan dapatkan langsung. Nah, limit perkalian antara k konstanta dengan sebuah fungsi fx di mana x-nya menuju c, maka ini akan sama aja dengan limit k-nya sendiri dikeluarkan. Ya, k-nya dikeluarkan di depan sehingga menjadi k dikalikan limit x menuju c fx ya. Kemudian bagaimana kalau misalnya limitnya terdiri dari dua fungsi? Limit fx plus minus gx untuk x menuju c, maka ini sama aja dengan kita keluarkan masing-masing, di mana fx itu menjadi limit fx ketika x menuju c ditambah atau kurang limit gx di mana x menuju c gitu ya. Kemudian kalau perkalian gimana? Kalau perkalian limit fx dikalikan gx ketika x menuju c, maka ini sama aja dengan limit fx di mana x menuju c dikalikan nanti dengan limit gx ketika x menuju c. Nah, ini hasilnya, jadi masing-masing bisa kita uraikan. Nah, bagaimana kalau pembagian? Pembagian sebenarnya secara umum hampir sama dengan perkalian, tapi dengan bersyarat bahwa limit fx per gx ketika x menuju c, maka masing-masing pembilang dan pembagi itu menjadi limit tersendiri. Tapi dengan syarat limit pembaginya, limit ini, limit gx ketika x menuju c-nya tidak sama dengan 0. Kenapa? Agar didapatkan solusi yang tepat. Ya, nanti ada beberapa cara untuk kalau misalnya limit bawahnya itu menuju 0. Nah, ada aturan lagi, misalnya limit perpangkatan gimana? Nah, limit perpangkatan artinya sebenarnya limitnya bisa masuk ke dalam kotak ini. Jadi limit fx pangkat n untuk x menuju c
itu sama aja dengan limit fx ketika x menuju c, kemudian kita pangkatkan n. Jadi hasilnya dicari dulu baru dipangkatkan n. Gitu. Ya, gitu. Kemudian bagaimana kalau akar? Akar sebenarnya sama dengan n, tapi bentuknya jadi 1/n. Ya, limitnya bisa masuk ke dalam akarnya menjadi ya, yang tadinya limit akar n fx akar n ketika x menuju c, maka ini menjadi akar n limit fx ketika x menuju c dengan syarat, nah ya, dengan syarat limit fx-nya lebih besar dari 0 agar nilainya bisa rasional. Kalau misalnya bukan rasional, maaf, ada solusinya lah ya, dimana solusinya itu positif. Kalau negatif berarti nanti jadi bilangan imajiner gitu. Nah, teorema-teorema tadi yang ada 8 tadi itu juga berlaku untuk limit sepihak, limit kanan atau limit kiri. Itu ya. Contoh penggunaan limit. Pertama, ini adalah fungsi. Maka kita lihat bahwa kita uraikan. Ini kan fungsi penambahan dan pengurangan. Maka ini bisa menjadi limit 2x pangkat 3 ditambah ini x menuju 1, limit x menuju 1 untuk fungsi 5x ditambah bukan ditambah, dikurangi limit x menuju 1 untuk 7. Ya, ini bisa aja sebenarnya ini tambah, ini minus di sini. Ya. Nah, angka 2 ini bisa ke depan menjadi seperti ini. Angka 5 juga bisa ke depan. Nah, tanda negatif bisa pindah ke depan menjadi mengalih positif jadi negatif di sini. Ya, hasilnya adalah 2 limit x menuju 1 untuk x. Ya, pangkatkan 3. Jadi kan ini sama aja dengan limit x pangkat 3 bukan per x menuju 1. Nah, ini sama aja dengan limit x menuju 1 untuk kemudian kita pangkatkan dengan pangkat 3. Hasilnya limit x ketika x menuju 1, ya ini nilainya 1 pangkat 3 jadi 1 pangkat 3. Kemudian limit x ini sama dengan 1. Hasilnya adalah 0. 2 tambah 5 dikurangi 7, 0. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Kalau seperti ini berarti masing-masing pembilang dan penyebut gitu ya. Atau pembilangnya jadi limit tersendiri, penyebutnya juga menjadi limit tersendiri. Kemudian karena ini adalah fungsi sendiri, ini bisa masuk ke dalam sini. Menjadi limit x ketika x menuju 2 dikuadratkan dulu tambah limit 5 ketika x menuju 2. Ini limit konstanta, ini limit perpangkatan, dan ini limit fungsi x tambah konstanta. Hasilnya jadi seperti ini. Jadi limit 2 kuadrat tambah 5 diakarkan dibagi 2 tambah 1. Berarti ini adalah akar 9 dibagi 3. Akar 9 itu 3 dibagi 3 menjadi 1. Gitu ya. Jadi intinya adalah limitnya bisa masuk ke dalam operasi matematik gitu. Misal limit fx ketika x menuju 1 besarnya 3. Kemudian limit gx untuk x menuju 1 sama dengan 8. Maka limit x menuju 1 f kuadrat dikalikan dengan akar 3gx. Berarti ini menggunakan teorema 5, 7, dan 8. Berarti ini menjadi limit x menuju 1 fx kemudian dikuadratkan. Kemudian akar 3 dari limit gx untuk x menuju 1. Berarti di sini 3 kuadrat. Kemudian akar 3 dari 8. 3 kuadrat itu 9, akar 3 dari 8 itu 2 sama dengan 18. Oke. Nah,
Ada namanya teorema substitusi untuk limit. Misal, jika f adalah sebuah fungsi polinom atau fungsi rasional, maka limit fx ketika x menuju c itu sama aja dengan fc, asalkan fc-nya terdefinisi. Sebagian besar limit itu umumnya terdefinisi. Hanya beberapa kondisi saja fc-nya tidak terdefinisi. Limit x menuju 1, tinggal masukkan saja x-nya 1 di sini. 1 pangkat 3. 2 kali 1 pangkat 3 ditambah 5 kali 1 dikurangi 7 sama dengan 0. Ini masih terdefinisi. Yang tidak terdefinisi umumnya adalah tak berhingga gitu ya, atau minus tak berhingga gitu. Atau pembagiannya adalah 0/0 kalau misalnya adalah fungsi rasional gitu. Ini kan tidak terdefinisi gitu. Jadi sehingga perlu perhatian ketika menentukan nilainya. Sama ini pun misalnya per. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ada namanya teorema Apit. Teorema Apit itu adalah pendekatan. Sebenarnya ini pendekatannya. Di mana misal ada fx, gx, dan hx. Di mana fx sudah diketahui, hx juga sudah diketahui. Maka nilai gx itu bisa kita asumsikan misalnya ketika gx itu kita tahu ya. Kita tahunya maksudnya di antara fx dan gx, sedangkan gx-nya sendiri tidak diketahui, atau misalnya sedikit tidak terdefinisi kalau bahasa ininya mungkin ya. Nah, maka kalau misalnya fx-nya sudah diketahui dan hx-nya sudah diketahui dengan menggunakan teorema limit atau misal perhitungan sederhana, maka limit gx itu bisa diasumsikan bernilai sama dengan mereka. Gitu ya. Limit gx bisa bernilai sama. Jadi limit teorema Apit ini untuk limit berlaku hanya untuk limit sepihak. Artinya sebenarnya misalnya yang dimana ketika nilainya f3-nya itu tidak bisa dicari. Alasannya misalnya tak terdefinisi, nilainya jadi 0/0 gitu. Tapi yang kanan misalnya hx itu adalah fungsi yang kanan gitu ya, dan ini adalah fx fungsi yang kiri, maka gx ya G3 ya, yang ini itu bisa kita cari dengan cara mencari yang sebelah kanan dan yang sebelah kirinya yang terdefinisi. Nah, contoh penggunaan teorema Apit. Teorema Apit itu misalnya untuk mengetahui fungsi sinus. Misalnya kita tahu fungsi sinus pasti batasnya adalah 1 dan min 1. Ya. Fungsi sinus itu pasti batasnya antara 1 dengan minus 1. Kemudian kita kalikan ketiga ruas ini ya, yang kanan, yang kiri, dan yang tengah itu dengan x, maka kita akan dapatkan ini. Kemudian kalau misalnya melihat teorema Apit dan melihat ruas kanan dan ruas kiri ya, ruas kanan dan ruas kiri, maka menurut teorema Apit nilai ini harus sama dengan 0 gitu ya. Nilai limit x menuju 0, x sinus 1/x itu pasti nilainya 0. Atau misalnya bagian yang ini yang positifnya ya, ruas kanan, ini yang ruas kiri, maka ini pun sama dengan 0. Nah, contoh menggunakan teorema limit ya, misalnya apa itu, limit x menuju minus 1, x pangkat 3 minus 4x per 1x. Jadi limit x menuju minus 1, x pangkat 3 plus 4x minus 3, minus 1 per x. Itu ya. Ini sebenarnya bisa saja sama dengan limit ini. Limit x menuju 1 minus 1. Oh iya,
Bisa langsung saja masukkan ininya minus 1. Limit X menuju minus 1. Berarti ini aja minus 1. Maaf ya Allah. Masukkan. Menjadi minus 1 pangkat 3 ditambah 4 kali minus 1 dikurangi 1 per minus 1. Hasilnya adalah minus 1 minus 4 plus 1. Coret-coret, hasilnya adalah minus 4. Jadi limit X menuju minus 1, X pangkat 3 plus 4X minus 1 per X, yaitu nilainya adalah minus 4. Gitu ya. Nah kalau ini gimana? Bisa masukin langsung ya. Akar dari 3 pangkat 4 minus 1 per 3 kuadrat tambah 1. Ya, hasilnya adalah akar dari 80 per 10. Misalnya gitu ya. Ini kan berarti 81 dikurangi 1 menjadi 80. 3 kuadrat itu 9 tambah 1 menjadi 10. Tuh ya. Oke, gitu. Teorema yang kita pakai yang sebenarnya adalah teorema substitusi ya. Cara paling mudahnya adalah teorema substitusi. Oke. Nah, kalau yang nomor 2 kita gunakan teorema Apit gitu ya. Gimana caranya? Caranya secara sederhana, kita tahu bahwa cos 1 per X ini itu diantara 1 dan minus 1. Kemudian kita kalikan dengan X kuadrat, berarti menjadi minus X kuadrat kurang dari X kuadrat cos 1 per X kuadrat kurang dari, sama dengan ya Pak, sama dengan X kuadrat gitu ya. Dan kita tahu kalau misalnya menggunakan limit untuk limit X menuju 0, maka ini nilainya tetap 0. Ini juga 0. Limit X menuju 0 untuk minus X kuadrat sama dengan limit X menuju 0 untuk X kuadrat sama dengan 0. Sehingga nanti kita tahu limit X menuju 0 untuk X kuadrat cos 1 per X, maaf ini bukan kuadrat, ini X. Itu ya. Mau lihat dari ruas kanan misalnya dia tetap 0. Mau lihat dari ruas kiri, limit X untuk menuju 0 plus ini 0 minus untuk X kuadrat cos 1 per X, nilainya juga sama dengan 0 gitu. Menggunakan teorema Apit, nilai ini itu akan sama dengan 0. Oke, kita sekarang akan belajar tentang limit fungsi trigonometri. Limit fungsi trigonometri misalnya adalah limit X menuju C untuk sinus X, yaitu nih ya Kak, teorema substitusi kita gunakan, maka dia langsung menjadi sinus C. Kalau tangan ya sama jadi tangan C dan seterusnya. Ini adalah teorema substitusi. Nah, ini cara membuktikannya, silahkan dipelajari sendiri ya. Intinya bisa menggunakan teorema Apit atau teorema substitusi. Nah, ada beberapa teorema atau limit trigonometri khusus. Yang pertama adalah bahwa kita dapat membuktikan limit T menuju 0 untuk sinus T per T itu nilainya 1. Ya. Atau limit T menuju 0 untuk 1 minus cos T dibagi T itu sama dengan 0. Ini dua yang harus kita hafalkan. Jadi ada limit T menuju 0 untuk sinus T per T itu nilainya 1. Sedangkan limit T menuju 0 1 minus cos T per T itu nilainya sama dengan 0. Cara pembuktiannya adalah masukkan T nya sama dengan 0 ya.
0 plus misalnya, 0 plus. Jadi 0 plus. Kalau ini jadi 0 plus, cosnya itu mendekati 1 dikurangi mendekati 1, nilainya sangat kecil. Kemudian di sini nilainya sangat kecil, tapi berkat nilai cos itu bahwa itu sangat kecil sekali dibandingkan T. Jadi cos T itu kecil dibandingkan T, maka akhirnya dia akan di bagian atas ini jadi sama dengan 0. Sama dengan 0 dibagi sesuatu, ininya hasilnya 0. Oke. Nah, dengan menggunakan prinsip ini gimana caranya? Nah, pertama ini gimana ini? Kotangan itu apa ya? Kotangan itu berarti satu pertangan. Oke, silahkan buat untuk latihan saja ya. Kerjakan di rumah, buktikan ini menggunakan prinsip trigonometri ya, sudah dipelajari minggu kemarin. Oke, sekian kuliah kita hari ini. Ini latihan untuk hari Senin. Silahkan dikerjakan dan dipelajari, siapa tahu bermanfaat untuk pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.